Episode 2191-2195. Zuan kemudian mengirim orang untuk mencari Yuan Shoucheng dan membawanya ke istana untuk mencari tahu di mana letak kepercayaannya. Namun, Yuan Shoucheng sudah pergi, dan orang-orang mengatakan bahwa ia melanjutkan perjalanannya untuk menjelajahi daerah-daerah dengan geomansi yang sangat baik. Zuan mencibir, ini bukan sesuatu yang di luar dugaannya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari Wei Zeng saja. Karena orang ini sudah memiliki pekerjaan di dunia bawah, dia bisa dianggap sebagai spesialis dalam masalah jiwa Raja Naga. Wei Zeng sedikit gelisah. Yang mulia, hamba ini masih memiliki tubuh jasmani dan belum resmi pindah, jadi masih banyak kemampuan yang belum dapat hamba gunakan. Satu-satunya alasan mengapa hamba dapat membunuh Raja Naga adalah karena keputusan pengadilan surgawi. Namun, tidak terlalu sulit untuk menghadapi Raja Naga Sungai Jing ini. Tuan dapat meminta Jenderal Yu Qigong dan Qin Subao menjaga pintu masuk. Mereka telah menyatu sepanjang hidup mereka dan membawa aura ganas. Bahkan hantu pun tidak akan berani menatap mereka dengan tatapan mengerikan. Zuan menyatakan persetujuannya. Ia tahu bahwa setelah kejadian ini, Yu Qigong dan Qin Subao mulai diperlakukan oleh orang-orang sebagai dewa pintu. Orang-orang sering menempelkan potret mereka di pintu. Kemudian, dengan perlindungan Yu Qigong dan Qin Subao, kesehatannya memang membaik dengan cepat. Zuan tidak mengalami mimpi buruk di malam hari, juga tidak diganggu oleh makhluk halus apapun. Meski begitu, Jenderal Yu Qigong dan Qin Subao adalah orang biasa dan tidak bisa berjaga setiap malam. Zuan memutuskan untuk meminta seorang pelukis melukis potret dirinya di pintu. Namun, setelah beberapa hari, lebih banyak makhluk hantu datang dari pintu belakang, jadi Wei Zeng secara pribadi menjaga pintu masuk itu dengan pedangnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi hantu yang menyerang, tetapi tubuh Zuan semakin melemah. Tak lama kemudian, penyakitnya mencapai kondisi kritis yang tidak dapat disembuhkan. Saat Zuan terbaring di ranjang kematiannya, Wei Zeng berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Subjek ini punya cara untuk menjamin Yang Mulia berumur panjang." Zuan pura-pura mendesah berat. "Kondisiku tidak dapat disembuhkan dan hidupnya hampir berakhir. Bagaimana aku bisa terus hidup?" Wei Zeng menjawab, "Subjek ini akan mengirim surat ke pemerintah dunia bawah, meminta bantuan hakim dunia bawah Cui Jue." Zuan terkejut dan bertanya, "Siapa Cui Jue?" Wei Zeng menjawab, "Cui Jue adalah seorang menteri yang melayani mendiang kaisar, dan sebelumnya menjabat sebagai hakim negara Zi sebelum dipromosikan menjadi asisten menteri Ritus. Dia dan saya melakukan 8 kali penghormatan persahabatan dan memiliki ikatan yang erat. Meskipun dia sekarang telah meninggal, dia bertugas di dunia bawah sebagai hakim Fengdu, yang membuatnya bertanggung jawab atas pencatatan kehidupan dan kematian. Kami masih sering bertemu dalam mimpi saya. Jika saya menyampaikan surat ini kepadanya, maka karena persahabatan kami, dia pasti akan membiarkan Yang Mulia kembali. Saya jamin bahwa jiwa Anda akan kembali ke dunia orang hidup dan merebut kembali takhta kekaisaran Anda." Iklan oleh Pub Future. Zuan menghela napas lega. Bermain mengikuti alur cerita akhirnya membantunya mencapai titik ini dalam cerita. Para pesaing lainnya mungkin tidak mengetahui situasinya dan akan mencoba mencari berbagai cara untuk keluar dari situasi ini. Tetapi ini adalah situasi di mana semakin banyak yang dilakukan, semakin banyak kesalahan yang akan dibuat. Itu hanya akan membuat sesuatu yang mudah menjadi lebih berbahaya. Tentu saja, dia memanfaatkan pengetahuannya tentang segmen sejarah ini. Jika dia tidak mengetahui semua itu, dia akan membuat kesalahan yang sama. Tak lama kemudian, dia menerima surat itu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia menutup matanya dan berlalu. Namun, dia hanya mengalami pengalaman keluar tubuh. Dia perlahan-lahan meninggalkan istana kekaisaran, tetapi dia tidak panik. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Baca bab terakhir di novelb.com. Tepat pada saat itu, seseorang memanggil dari kejauhan. "Kaisar Tang Agung, kemarilah." Zuan menoleh dan melihat orang ini mengenakan topi kasa hitam di kepalanya dan ikat pinggang bertanduk badak di pinggangnya, dan tampak sangat mirip dengan juri dunia bawah dari pertunjukan di dunianya sebelumnya. Dia sudah menebak siapa orang ini, tetapi dia tetap berpura-pura tidak tahu sambil bertanya, "Siapa kamu?"
Orang itu menjawab, pelayan yang rendah hati ini melayani mendiang kaisar sebagai hakim negara Zi, dan kemudian saya menjabat sebagai asisten menteri Kementerian Ritus. Nama keluarga saya Cui, nama pemberian Jue. Sekarang saya telah diberi tugas sebagai hakim dunia bawah di ibu kota neraka. Di Istana Yama, saya melihat naga hantu Sungai Jing mengajukan petisi, mengklaim bahwa Yang Mulia telah mengeksekusinya meskipun berjanji untuk menyelamatkannya. Raja Qingwang dari aula pertama segera mengirim seorang pejabat hantu untuk memanggil Yang Mulia untuk diadili di hadapan 3 pengadilan. Begitu rakyat ini mengetahui hal ini, saya datang ke sini untuk menyambut Anda, tetapi tiba-tiba datang terlambat. Saya benar-benar minta maaf atas hal ini, sungguh. Zuan mengamatinya. Orang ini mungkin memiliki peringkat lebih tinggi daripada pengawal hitam dan putih ketidakkekalan, wajah sapi, dan kepala kuda. Namun, dia tidak dapat merasakan seberapa kuat hakim itu sebenarnya karena kultivasinya saat ini sepenuhnya tertutup. Tuan telah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Pejabat tinggi Kaisar Wei Zheng menulis surat yang dipercayakan kepadamu, jadi beruntunglah kita bisa bertemu sekarang. Zuan menyerahkan surat itu kepadanya sambil berpikir dalam hati, biasanya, seorang hakim dunia bawah merupakan pejabat yang cukup tinggi di dunia bawah, jadi mengapa dia masih begitu sopan dan hormat terhadap Li Ximin? Apakah ada yang dapat dilakukan Kaisar Dunia Manusia untuk memengaruhi dunia bawah? Iklan oleh Pub Future. Cui Jue membuka surat itu dan melihatnya. Ekspresinya langsung berubah senang saat dia berkata, subjek ini telah mendengar tentang Wei Zheng yang mengeksekusi naga itu. Aku hanya merasa memujinya. Dia telah menjaga keturunanku siang dan malam. Sekarang setelah surat ini tiba, Yang Mulia bisa merasa tenang. Hamba yang rendah hati ini akan memastikan bahwa Yang Mulia kembali ke dunia kehidupan dan sekali lagi naik ke Istana Giok. Kemudian, Cui Jue membawa Zuan ke dunia bawah. Zuan tidak menyangka akan kembali secepat ini. Ketika dia melihat gerbang neraka, jalan mata air kuning, bunga lili laba-laba merah yang menyeramkan, dan gunung Yin yang redup di kejauhan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar. Kemudian, keduanya memasuki sebuah kota. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Yama. Zuan belum pernah masuk melalui sisi ini sebelumnya. Tak lama kemudian, dia melihat mendiang Kaisar Li Yuan, beserta saudara-saudaranya Jian Cheng dan Yuan Ji. Mereka mendekat dan berkata, Ximin ada di sini. Ximin ada di sini. Jian Cheng dan Yuan Ji datang untuk menuntut nyawanya. Zuan tidak memiliki kultivasi apapun saat ini dan tidak bisa menghindar. Dia langsung ditangkap oleh keduanya. Jian Cheng mengumpat, membunuhku demi jabatanku adalah hal yang wajar, tapi kenapa kau tidak membiarkan adik iparmu pergi? Kau lebih buruk dari binatang buas. Zuan pernah menonton beberapa drama serupa sebelumnya. Para penulis naskah tampaknya sangat suka menggambarkan hubungan antara Li Ximin dan saudara iparnya. Ternyata drama-drama itu bukan omong kosong. Dia langsung membantah tuduhan tersebut dan berkata, hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Saya memperlakukan adik ipar saya dengan penuh rasa hormat. Saya sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya. Jika tidak ada apa-apa, mengapa ada berbagai macam rumor di dunia bawah? Li Jiancheng mengumpat dengan marah. Zuan menatap Li Yuanji. Dia tidak bisa menahan rasa jijik. Rasa jijik memenuhi pikirannya. Tampaknya Li Ximin benar-benar membenci adik laki-lakinya yang menjijikkan ini, jadi dia berkata, aku yakin dia hanya menyebarkan omong kosong. Aku memperlakukan istri kakak laki-lakiku dengan sangat hormat, tetapi untuk istri adik laki-lakiku, mungkin dia dikira sebagai yang pertama. Li Yuanji terdiam. Aku baru saja menikmati melonku sambil menonton drama yang menyenangkan ini, tetapi mengapa rambutku tiba-tiba berubah menjadi hijau? Awalnya dia memang mudah tersinggung. Dia tidak tahan lagi dan berlari untuk menangkap Zuan sambil berteriak, aku akan membunuhmu. Tepat saat itu, Hakim dunia bawah Cui Jue yang misterius. Dia melemparkan pintu dan mengirim seorang petugas hantu bersenjata ganas untuk memaksa Jian Cheng dan Yuan Ji kembali. Baru sekarang saatnya Zuan bebas lagi. Ketika mereka berjalan pergi, Zuan masih bisa mendengar Jian Cheng mencoba menghibur Yuan Ji. Dia sengaja mencuri milikmu. Jangan lupa bawa istrimu. Sayangnya, dia tidak dapat mendengar sisa kata-katanya karena pejabat hantu itu membawanya jauh. Duh, hidup tanpa pengorbanan sungguh menyebalkan.
Tepat saat itu, ia tiba di depan aula yang luas dan megah. Terdengar tawa dari dalam. Ternyata 10 Raja Neraka Agung, Raja Qingguang, Raja Cujiang, Kaisar Song, Raja Wuguan, Raja Yama, Raja Kesetaraan, Raja Gunung Tai, Raja Kota, Raja Bianceng, dan Raja Reinkarnasi, telah tiba. Mereka membungkuk memberi hormat kepada Zuan. Zuan membalas dendam itu sambil mengamati 10 Raja Neraka. Mereka semua berwibawa dan tampak garang. Orang biasa akan takut setengah mati saat melihat mereka. Mungkin karena alur ceritanya yang unik inilah aku bisa melihat wujud asli mereka, kan? Ke-10 raja itu berkata, Yang Mulia adalah penguasa manusia di dunia orang hidup, dan kami adalah raja hantu di dunia bawah. Kita masing-masing memiliki tugas penting yang harus ditegakkan, jadi mengapa harus ada yang mengalah secara berlebihan? Zuan mulai merasa makin kagum. Antusiasme hakim dunia bawah Cui dapat dijelaskan oleh hubungannya dengan Wei Zheng. Namun, bukankah 10 Raja Neraka ini terlalu ramah? Mereka kemudian memasuki Istana Yama. Setelah basa-basi selesai, mereka duduk di tempat masing-masing. Novel bab-bab baru diterbitkan di N0VE, Lab IN, Ko per meter. Kemudian, Raja Qingguang bertanya tentang masalah Raja Naga Sungai Jing. Zuan menjelaskan seluruh ceritanya kepada mereka. Ketika ke-10 Raja mendengar apa yang dikatakannya, mereka membungkuk dan berkata, bahkan sebelum naga itu lahir, buku kematian bintang biduk selatan telah menetapkan bahwa dia akan mati di tangan seorang pria, yang sudah kita ketahui. Namun dia terus mengajukan perselisihan, dan memaksakan membawa Yang Mulia ke sini untuk menyelidiki kasusnya di hadapan 3 pengadilan. Kami adalah orang-orang yang mengirimnya ke roda reinkarnasi. Hari ini, kami telah menyanggupi Yang Mulia untuk datang dan mengunjungi kami, dan kami meminta pengertian Anda atas urgensi kami. Setelah berkata demikian, mereka memerintahkan hakim dunia bawah yang memegang kitab kehidupan dan kematian, cepat ambil buku itu agar kita bisa melihat berapa banyak lagi umur yang tersisa dari Yang Mulia. Zuan menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa saat yang paling penting telah tiba. Jika takdir kehidupan tubuhnya berakhir di sini, mungkin dia tidak akan pernah bisa meninggalkan neraka. Hakim dunia bawah Cui bergegas pergi ke kantor dan menemukan catatan umum tentang takdir istana raja-raja seluruh bangsa, dan mulai memeriksanya satu persatu. Dia melihat bahwa Kaisar Tang ini ditakdirkan untuk hidup hingga tahun ke-13 era Zhengguan. Dia terkejut dan segera mengambil pena untuk menambahkan 2 goresan di atas karakter 1, Yi, menjadi 3, San, sebelum menyajikan buku itu. Iklan oleh Pub Future. Ke-10 raja itu melihatnya. Ketika mereka melihat bahwa Kaisar Tang kedua ditakdirkan untuk hidup selama 33 tahun setelah dimulainya era tersebut, para Raja Neraka bertanya dengan heran, sudah berapa tahun sejak Yang Mulia naik tahta? Zuan menjawab, terhitung hari ini, sudah 13 tahun sejak Kaisar ini naik tahta. Raja-Raja Neraka berkata, Yang Mulia bisa merasa lega mengetahui bahwa masih ada 20 tahun lagi dalam hidup Anda. Kasus ini telah diselesaikan, jadi silakan kembali ke dunia kehidupan orang-orang. Zuan merasakan batu besar yang membebaninya itu pergi. Dia membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, hakim dunia bawah Cui membawa Zuan menjauh dari istana. Mereka tidak mengambil rute yang sama, sebaliknya, mereka melewati Gunung Yin dan melewati 18 neraka. Hal-hal yang dilihatnya di sepanjang jalan membuat bahkan seseorang seperti Zuan, yang telah melihat segala macam hal, merasa khawatir, apalagi manusia biasa Li Ximin. Kemudian, mereka melewati kota tragedi. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berteriak, Li Ximin ada di sini. Segala macam monster dengan bagian tubuh yang hilang menuntut nyawa Zuan. Zuan meminta hakim dunia bawah Cui untuk membantu mereka. Hakim itu sedikit gelisah. Yang Mulia, orang-orang itu adalah hantu dari 64 tempat penuh asap dan debu, 72 wilayah bandit, dan pemimpin geng-geng lainnya. Meskipun mereka meninggal secara tragis, mereka sekarang benar-benar terlantar, tanpa kemampuan untuk bereinkarnasi dan tidak punya uang untuk pergi kemanapun. Mereka benar-benar sendirian dan miskin, hidup sebagai hantu kelaparan. Yang Mulia harus memberi mereka sejumlah uang agar saya bisa menyelamatkan mereka. Namun, Zuan tidak membawa uang sepeser pun. Hakim dunia bawah berkata, Yang Mulia,
ada seseorang di dunia orang hidup yang memiliki emas dan perak di dunia bawah ini. Jika Yang Mulia dapat menyetujui permintaan saya, hakim yang rendah hati ini dapat menjamin bahwa saya akan meminjamkan Anda uang itu untuk membebaskan para hantu kelaparan ini. Zuan bertanya, siapa orang itu? Hakim dunia bawah berkata, dia adalah penduduk asli dari ibu kota provinsi Henan, Kaifeng. Nama keluarganya adalah Xiang, nama pemberiannya adalah Liang. Dia memiliki 13 gudang emas dan perak di sini. Jika Yang Mulia meminjam darinya, Anda dapat mengembalikannya ke dunia kehidupan orang lain. Zuan bersedia menggunakan reputasinya untuk meminjam uang. Oleh karena itu, ia menyusun dokumen untuk merenungkan perbendaharaan Xiang Liang dengan hakim dunia bawah. Namun, di dalam hatinya, dia tetap tenang sepenuhnya. Meskipun kultivasinya telah sepenuhnya menghilang, pikirannya tetap tajam. Sejak memulai fase kedua, ia telah memikirkan alur cerita terkait perjalanan ke barat siang dan malam. Banyak detail yang kabur secara bertahap menjadi jelas. Jika ingatannya benar, Xiang Liang ini tidak menerima uang Li Ximin. Oleh karena itu, Kaisar telah membangun kuil siang untuk berterima kasih padanya. Li Ximin adalah manusia biasa yang mungkin akan ketakutan setengah mati oleh hal-hal ini, tetapi bagaimana mungkin Zuan tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan yang menunggunya untuk dimasuki. Hakim, neraka kemudian berkata kepada arwah pendendam, uang ini dapat dibagi rata di antara kalian semua. Biarkan Kaisar Tang kalian pergi. Hidupnya masih jauh dari akhir. Aku di sini atas perintah 10 Raja Neraka untuk mengirimnya kembali ke dunia kehidupan. Saya akan menyarankannya untuk mengadakan majelis air dan tanah. Kalian semua akan dikirim ke siklus reinkarnasi dan terbebas dari kejadian-kejadian dalam kehidupan lampau kalian. Ketika hantu-hantu itu mendengar bahwa mereka bisa memperoleh emas, mereka semua mundur ketakutan. Hakim dunia bawah menasihati Panji pemandu jiwa. Ia kemudian menuntun Zuan keluar dari kota tragedi dan menuju Jalan Pingyang. Selanjutnya, mereka menyeberangi jembatan ketidakberdayaan. Di bawah jembatan terdapat air sungai Naihe Oblivion yang berwarna kuning dan merah darah. Zuan mencari Nenek Meng untuk melihat apakah mereka berdua benar-benar memiliki takdir yang sama. Namun, dia tidak melihat Nenek Meng sama sekali, dia hanya melihat para pejabat dunia bawah yang tampak jahat dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tenggelam di sungai Naihe Oblivion, dengan kepanikan meraihnya. Seolah-olah mereka memohon bantuannya, tetapi mereka juga tampaknya ingin menyeretnya ke bawah. Jika dia adalah Li Ximin yang asli, mungkin dia akan membuang muka besar karena takut, tetapi Zuan hanya menganggapnya sebagai pemandangan yang agak intim. Tentu saja, di permukaan, dia masih berpura-pura sangat takut. Setelah jembatan ketidakberdayaan, mereka akhirnya kembali ke tempat 6 jalan reinkarnasi berada. Ketika melihat 6 pusaran berwarna berbeda berputar-putar dalam tekanan, Zuan terkejut. 6 jalan reinkarnasi ini membawa misteri dan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Hanya berdiri di sini saja dapat membuat seseorang merasakan getaran dan kehangatan dalam jiwanya. Iklan oleh Pub Future. Hakim dunia bawah Cui menjelaskan kepada Zuan, ini disebut 6 jalan reinkarnasi. Mereka yang melakukan perbuatan baik bereinkarnasi di jalan kenaikan abadi. Mereka yang menunjukkan kesetiaan sampai akhir bereinkarnasi di jalan mulia transenden, mereka yang berbakti kepada orang tua di jalan keberuntungan, dan yang adil di jalan kembalinya manusia. Mereka yang mengumpulkan pahala bereinkarnasi di jalan reinkarnasi kekayaan. Mereka yang jahat jatuh ke jalan kejahatan iblis. Yang Mulia, harap ingat untuk menjelaskan semua ini kepada orang-orang biasa sehingga Anda kembali. Zuan mengangguk dalam hati. 6 jalur reinkarnasi mewakili keinginan paling sederhana dari orang-orang, seperti yang diharapkan. Kemudian, Hakim dunia bawah Cui menuntun Zuan ke jalan mulia yang transenden, dan mendorongnya dari belakang, mengirimnya kembali ke dunia kehidupan orang. Di seluruh istana kekaisaran, terdapat kain sutra putih polos. Semua selir dan pejabat kekaisaran hadir sambil menangis. Mereka hendak memulai upacara pemakaman ketika kaisar di dalam peti jenazah membuka matanya. Banyak orang berteriak kaget dan berlarian dengan kacau. Untungnya, Yu Maogong, Wei Zheng, Yu Qigong, dan Qin Subao setia dan berani. Mereka berhasil mengendalikan situasi. Ketika mendengar bahwa sang kaisar benar-benar telah bangkit dan hidup kembali,
para selir dan pejabat pun bergegas menghampiri dengan gembira. Setelah tubuh Zuan sedikit pulih, ia memberikan amnesti umum kepada dunia dan membebaskan ribuan hari istana yang luar biasa, memberi mereka kebebasan. Semua orang di dunia memujinya. Kemudian, sesuai perjanjian, ia berterima kasih kepada Xiang Liang, orang yang pernah meminjam uangnya di dunia bawah. Seperti yang diduga, pihak lain tidak menerima uangnya, jadi ia membangun kuil siang besar untuk menghormati Xiang Liang. Ia juga mengadakan majelis air dan tanah untuk membantu semua jiwa yang terbunuh saat ia merebut kekuasaan di masa lalu, agar mereka dapat melanjutkan hidup. Selama majelis air dan tanah, Xuanzang membaca kitab suci untuk membantu para jiwa menemukan kedamaian. Akan tetapi, Sang Bodhisattva muncul dan menyatakan bahwa ini adalah Dharma Hinayana dan mereka tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Xuanzang dikirim ke surga barat untuk mengambil kitab suci Buddha. Ketika melihat Xuanzang yang putih dan murni, Zuan penasaran apakah daging orang ini benar-benar dapat memberikan keabadian, tetapi dia tahu betapa pentingnya hal itu. Dia tidak ingin berakhir dengan cara yang sama seperti monster yang tak terhitung jumlahnya yang menginginkan daging Xuanzang, jadi pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun untuk melampaui batas. Setelah mengantar Xuanzang pergi, Zuan berdiri di atas menara pengawas yang menghadap ke barat, mengamati pemandangan. Tepat pada saat itu, selir Yuan Ji membawa semangkuk sup ginseng dan menasihati dengan suara lembut, "Yang mulia tidak perlu khawatir. Xuanzang pasti akan membawa kembali kitab suci." Zuan tiba-tiba berbalik menatap dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Selir Yuan Ji tercengang. Dia berkata dengan senyum yang tidak wajar, "Xuanzang adalah biksu senior yang telah mencapai Dao, seseorang dengan tekad yang kuat. Dia juga memiliki perlindungan dari Bodhisattva, jadi tentu saja dia bisa berhasil." "Oh, karena tujuanmu sudah tercapai, mengapa kau masih tetap berada di sisi kaisar ini?" Zuan menatap matanya. Ekspresi selir Yuan Ji berubah. "Apa yang mulia katakan? Aku tidak mengerti." Zuan yang menyeramkan. "Aku sudah curiga sejak lama. Istana kekaisaran dilindungi oleh berkah surga, jadi bagaimana mungkin jiwa Raja Naga Sungai Jing bisa masuk? Yu Qigong, Qin Subao, dan yang lainnya melindungiku, tetapi dia masih bisa masuk. Itu berarti hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada seseorang yang bekerja dari dalam, berkoordinasi dengannya untuk mewakilinya. Pada fase sebelumnya, dia adalah Raja Naga Sungai Jing. Saat itu, dia ingin memasuki istana, tetapi melihat bahwa istana itu dilindungi oleh berkah Dao Semenanjung. Itulah mengapa dia hanya bisa menggunakan keterampilan mimpinya, memaksa Li Ximin meninggalkan istana. Bagaimana mungkin jiwa Raja Naga Sungai Jing bisa datang dan pergi sesuka hatinya?" Kemungkinan kedua, Zuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah jiwa Raja Naga Sungai Jing tidak pernah ada sejak awal? Yang muncul adalah seseorang yang berpura-pura menjadi Raja Naga Sungai Jing." Selir Yuan Ji mundur dulu. "Mengapa Yang Mulia menatapku? Jangan bilang Anda mencurigai hal ini." Zuan tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya, ia melanjutkan, "Saat itu, Wei Zeng membantu kaisar ini menjaga gerbang belakang, setelah itu, jelas tidak ada hantu lagi. Akan tetapi, tubuh kaisar ini semakin melemah dari hari ke hari. Semua orang mengira kaisar ini sangat takut dengan hantu itu dan menjadi semakin sakit karenanya, tetapi aku telah melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah. Bagaimana mungkin hantu yang ingat bisa membuatku takut?" Matanya beralih ke sup ginseng di sebelahnya. "Kaisar ini jelas tidak takut, tetapi aku semakin lemah dari hari ke hari. Mungkin karena ini ginseng, kan?" Selir Yuan Ji memaksakan senyum dan bertanya, "Mungkinkah Yang Mulia telah menemui terlalu banyak hal yang tidak terduga dan menjadi sedikit terlalu curiga?" Zuan menyebalkan. "Aku bertemu Yuan Ji saat aku sedang berkelana di dunia bawah." Ekspresi selir Yuan Ji langsung berubah. "Itu semua adalah masa lalu, jadi mengapa Yang Mulia masih mengungkit hal seperti itu?" Zuan mencibir. "Yuan Ji mencoba menyakitiku lagi dan lagi. Aku hanya merasa jijik padanya. Saat aku melihat hantunya, aku mencoba menirunya dengan hubungan kami, tetapi akhirnya aku mendengar Jian Cheng memberinya nasihat. Meskipun Yuan Ji memiliki sifat pemarah, dia benar-benar menghentikan amarahnya saat mendengar apa yang dikatakan Jian Cheng, yang berarti dia benar-benar menganggap nasihat itu masuk akal.
Selir Yuanji bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu apa yang mereka katakan. Dia sengaja mencuri milikmu. Jangan lupa bawa istrimu, Zuan mengulang semua kata demi kata. Meskipun petugas hantu itu membawa mereka pergi dan aku tidak bisa mendengar apa lagi yang mereka katakan, jadi aku mengumpulkan semua informasi, itu sudah cukup untuk menebak apa yang sedang terjadi. Tatapan Zuan langsung menjadi tajam. Menurutku, selir Yuanji yang asli sudah lama meninggal. Mereka mungkin mengatakan itu karena mereka sudah melihat jiwanya di alam baka. Siapakah kamu sebenarnya? Selir Yuanji tiba-tiba tertawa. Dia memasang senyum yang sangat ramah saat menjawab, Yang Mulia curiga ada yang salah denganku hanya karena alasan-alasan ini. Bukankah itu agak terlalu mengada-ada? Tentu saja itu belum semuanya. Zuan tetap tenang. Saat aku di sana, Hakim Dunia Bawah dengan jelas menambahkan 20 tahun kehidupan untukku, tetapi sejarah mencatat bahwa aku meninggal pada tahun ke-23 masa pemerintahanku. Jadi kemana perginya 10 tahun sisanya? Karena Hakim Dunia Bawah telah memperpanjang umurku, tidak mungkin ada kesalahan kecuali aku menghadapi sesuatu yang tidak terduga yang mencegahku meninggal secara wajar. Di antara itu dan hantu yang menakutkan tubuh ini sampai-sampai penyakit menjalar di antara jantung dan diafragmaku, aku yakin ada seseorang di dekatku yang menginginkan keabadian. Setelah memikirkannya, kaulah yang paling mungkin menjadi pelakunya di antara semua orang di sekitarku. Ekspresi selir Yuanji berubah beberapa kali. Tatapan matanya juga menjadi dingin ketika dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan mati pada tahun ke-23 era Zhengwan? Siapa yang bilang? Dulu aku pernah bertanya. Zuan tetap tenang. Kaisar Tang kedua cukup terkenal dalam sejarah Tiongkok, dan dia juga cukup terkenal di internet di dunia Zuan sebelumnya. Sebagai seseorang yang dulunya seorang pejuang keyboard, Zuan sering berdebat dengan orang-orang di forum sejarah. Dia ingat dengan jelas bahwa Kaisar kedua telah memerintah selama 23 tahun. Karena itu, ketika dia memastikan bahwa Hakim Dunia Bawah Cui telah menambahkan 20 tahun dalam masa hidupnya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selir Yuanji tiba-tiba tertawa. Sosoknya menjadi tidak jelas, dan wajah cantik lain muncul menggantikannya. Ketika melihat dua tanduk kecil di kepalanya, Zuan tercengang. Wanita naga, selir Yuanji, tertawa dan berkata, Yang Mulia sangat berpengetahuan. Saya memang seorang wanita naga, putri Raja Naga Dongting. Dulu, saya pernah menikah dengan putra kedua Raja Naga Sungai Jing, tetapi saya sangat dipermalukan. Untungnya, saya menerima untungnya, saya diselamatkan dari jurang penderitaan itu. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak pernah menyangka dia memiliki identitas seperti itu. Dia samar-samar mengingat pengalamannya sebagai Raja Naga Sungai Jing di fase sebelumnya. Saat itu, ketika dia menyelidiki Istana Naga, tampaknya ada beberapa putra yang suka bersenang-senang dan benar-benar tercela. Di antara mereka, istri putra kedua bahkan telah menghilang selama bertahun-tahun. Perilaku putra-putra itu benar-benar sulit baginya untuk ditanggung. Namun, saat itu Zuan hanya fokus menyelesaikan persidangan dan tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa menantu perempuan yang menghilang itu benar-benar akan menggantikan selir Yuanji dan bersembunyi di istana kekaisaran. Jadi, eksekusi Raja Naga Sungai Jing adalah hasil darimu yang mengendalikan semuanya di belakang layar. Zuan bertanya dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, dia adalah Raja Naga Sungai Jing di fase sebelumnya, dan dia belum sepenuhnya menyesuaikan diri dari sudut pandang itu. Tunggu, selama ini aku tidur sekamar dengannya. Sampai taraf tertentu, bukankah kita sebenarnya? Dia pantas mendapatkannya, kata wanita naga itu dingin. Dulu, sebagai manajer Eight Rivers, dia mengancam dan memeras istana Dongting kita. Kalau tidak, mengapa aku mau menikahi anak bajingan itu? Setelah pernikahan kami, aku dianiaya berulang kali olehnya, tetapi tampaknya tidak ada yang peduli sama sekali. Kemudian, aku mengetahui bahwa semua ini karena ayahku pernah menyinggung perasaannya di masa lalu, jadi dia membuat orang-orang istana air mempermalukanku seperti itu. Zuan mengangguk. Benar sekali, Raja Naga Sungai Jing memang ingin bunuh diri. Saat dia memikirkan tentang bagaimana reaksi pertama Raja Naga Sungai Jing adalah membunuh Yuan Shoucheng saat mendengar tentangnya,
dan kemudian dia dengan berani menentang perintah kekaisaran demi memenangkan taruhan. Dia tahu bahwa Raja Naga itu jelas tidak disiplin dan tidak terkendali. Ketika dia mendengar bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakannya, senyum lega muncul di wajah wanita naga itu. Segera setelah itu, Zuan mengerutkan kening. Tapi mengapa kamu menyakitiku? Wanita naga itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyakitimu, tetapi kau adalah bagian penting dari rencana itu. Aku melakukan yang terbaik untuk melayanimu, jadi kau tidak benar-benar rugi. Zuan terus bertanya, rencana apa? Sedikit ketakutan melintas di wajah wanita naga itu. Kemudian, dia berkata dengan gerutuan, kau masih belum memberitahuku bagaimana kau tahu tahun berapa kau akan mati, jadi untuk apa aku memberitahumu? Zuan memikirkan sesuatu dan berkata, tentu saja sang bodhisattva memberitahuku. Apa? Dia bahkan menyuruhku untuk, ekspresi wanita naga itu berubah drastis dan dia tiba-tiba berteriak kaget. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, tolong lepaskan aku. Seketika, dia menjerit dengan sedih. Seluruh tubuhnya dipenuhi api dan terbakar habis dalam sekejap mata. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat itu, Zuan merasa sedikit takut. Bagaimanapun, wanita ini adalah wanita yang telah melayaninya pagi dan malam. Meskipun dia tahu bahwa wanita itu telah berbuat jahat, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat wanita itu meninggal dengan tragis. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, semua bulu kuduknya berdiri tegak. Dia merasakan krisis hidup dan mati yang mengancam. Namun, saat itu juga, semuanya hancur berkeping-keping, dan pemandangan di depan matanya pun menghilang. Zuan menyadari bahwa kini dia berada di dalam kehampaan. Selamat, Anda telah melewati fase kedua, kata suara patung raksasa itu. Ikuti bab baru di novel.com. Apa yang terjadi sebelumnya? Zuan bertanya dengan kaget. Pada saat itu, bahkan bernapas pun menjadi sedikit sulit. Kau menemukan kebenaran tertentu dan akan dibunuh oleh makhluk yang kuat. Untungnya, ini hanyalah fragmen waktu, jadi itulah sebabnya aku dapat segera menyelamatkanmu, jawab patung raksasa itu. Zuan terdiam sejenak. Aku terlalu gegabah tadi. Aku tidak menyangka bahwa makhluk itu benar-benar akan menargetkanku secara langsung. Apa sebenarnya yang diuji pada tahap kedua? Tanyanya penasaran. Yang pertama adalah kemampuan aktingmu, apakah orang-orang dinasti Tang Agung akan mencurigai sesuatu yang aneh atau tidak, jawab patung raksasa itu. Sesederhana itu, Zuan sudah menduga hal seperti itu, tetapi tetap saja dia terkejut saat mengetahui bahwa ini benar-benar bagian dari ujian. Tidak mudah, kata patung raksasa itu dengan serius. Lagi pula, dinasti Tang besar memiliki banyak individu yang cakap. Misalnya, Wei Zheng tidak hanya memperoleh berbagai kemampuan setelah ia meninggal, terlepas dari apa yang ia katakan, ia sebenarnya telah mengembangkan seni abadi sejak ia masih muda. Itulah sebabnya ia dipilih untuk menjadi anggota Kementerian Penghargaan Kebaikan di dunia bawah. Ada beberapa individu lain seperti dia di dinasti Tang besar, dan bahkan ada seseorang seperti wanita naga yang berbagi ranjang dengan Anda. Menipu mereka semua bukanlah tugas yang mudah. Zuan diam-diam senang karena dia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri, menyadari bahwa lebih sedikit lebih baik dalam persidangan ini. Itulah sebabnya dia bertindak seperti orang biasa sepanjang waktu dan mengambil peran Li Ximin. Patung raksasa itu melanjutkan, yang kedua adalah untuk melihat apakah Anda bisa melewati batas hidup dan mati. Jika bukan karena hakim dunia bawah yang mengisi kembali hidupmu, kau pasti sudah mati di bagian kedua persidangan. Zuan tidak menjawab, karena dia sibuk memikirkan beberapa hal. Jika bukan karena dia pernah menonton Journey to the West sebelumnya, dia tidak akan tahu bahwa hidupnya bisa diperbarui seperti itu. Lalu, apa akhir yang akan menimpa mereka yang tidak menonton acara itu, tetapi tetap berpartisipasi dalam ujian ini? Dia orang yang samar-samar dapat merasakan semacam takdir, seolah-olah ujian ini dibuat untuknya secara pribadi. Tentu saja, bagian tersulit adalah bagian ketiga, yaitu melihat apakah kamu akan menyadari niat membunuh yang sebenarnya di sekitarmu. Kamu benar-benar mampu mengungkap wanita naga itu, yang mengejutkanku. Patung raksasa itu mendesah dan berkata, itu sampai pada titik di mana kamu sudah memulai fase ketiga sebelumnya. Zuan menggigil dan cepat bertanya, apa yang diuji pada tahap ketiga?
Fase ketiga sudah dimulai, jawab patung raksasa itu. Bab 2194, Kebenaran. Kamu fase ketiga, ekspresi Zuan berubah serius. Patung raksasa ini terlalu misterius. Dia bahkan belum melihat wujud aslinya. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia benar-benar lama dalam situasi berbahaya. Tidak perlu merasa gugup. Pada fase ini, Anda hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan saya. Patung raksasa itu tampak tersenyum. Apakah kamu akan membiarkanku lewat jika aku gagal menjawabnya dengan benar? Tanya Zuan. Patung raksasa itu membeku sebelum berkata, tentu saja tidak. Ketika saya menciptakan persidangan ini di masa lalu, satu hal yang paling saya utamakan adalah keadilan. Apa yang kau bercanda? Hanya kematian yang menungguku jika aku tidak menang. Apakah ada cara agar situasi ini tidak terlalu menegangkan? Tanya Zuan dengan kesal. Fakta bahwa kamu berpartisipasi dalam ujian ini meskipun mengetahui semua hal ini membuktikan bahwa kamu memiliki keberanian dan kecerdasan yang besar. Itulah mengapa aku yakin kamu dapat melewati ujian ini, kata patung raksasa itu. Dibandingkan dengan kata-kata penyemangat seperti itu, mengapa kamu tidak memberiku bantuan yang nyata? Bukankah kita berteman? Gerutu Zuan. Lalu bagaimana kau tahu kalau aku tidak menawarkan bantuan nyata padamu? Patung raksasa itu tiba-tiba bertanya balik. Zuan menyesal. Kapan Anda membantu saya secara langsung? Dia tahu bahwa orang ini tidak perlu berbohong. Mungkinkah itu pengingat yang diberikan kepadanya di dekat sungai Naihe Oblivion? Tiba-tiba dia teringat beberapa hal, tetapi dia tidak menanyakannya dan mencoba untuk tenang. Kalau begitu, mari kita mulai. Baiklah, suara patung raksasa itu memenuhi dunia. Pertanyaan untuk fase ini sebenarnya terkait erat dengan dua fase sebelumnya. Setelah dua fase terakhir, apa sebenarnya kisah tentang kembalinya kematian Raja Naga Sungai Jing? Patung raksasa itu berhenti sejenak sebelum menambahkan, kamu harus berpikir matang-matang sebelum menjawab. Segala macam hal muncul di benak Zuan. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah dipikirkannya selama ini. Awalnya, dia melihatnya dari sudut pandang Raja Naga Sungai Jing, dan kemudian dia melihatnya lagi dari sudut pandang Li Ximin. Potongan-potongan informasi yang tampaknya rumit dan membingungkan akhirnya tampak terhubung dan mengungkapkan kemungkinan kebenaran. Dia menjawab dengan serius, alasan mengapa Raja Naga Sungai Jing meninggal adalah karena dia terjebak dalam rencana besar surga barat Buddha untuk pindah ke timur. Umat Buddha memiliki kitab suci yang ingin mereka wariskan ke dinasti Tang Timur, dan Bodhisattva memohon diri untuk mencari seseorang yang dapat melakukan perjalanan itu. Jika saya tidak salah, Yuan Shoucheng atau seseorang di sisinya mungkin adalah reinkarnasi dari seorang Bodhisattva. Itulah sebabnya dia begitu kuat dan dapat meramalkan misteri surga sebelumnya. Raja Naga Sungai Jing begitu bodoh hingga tidak tahu apa-apa. Penghormatan Sat dan Yaksa pada sisinya kemungkinan besar adalah penganut Buddha. Bahkan menantu perempuannya diselamatkan darinya dan ditempatkan di sisi Li Ximin. Dia menentang perintah kekaisaran dan melanggar hukum surgawi, tetapi dia bahkan pergi memohon belas kasihan dari Yuan Shoucheng. Sepertinya dia mengira begitu, tetapi akhirnya menghitung uang untuk mereka juga. Iklan oleh Pub Future. Dia meninggal dan melaporkan apa yang terjadi di alam baka. Raja-raja neraka membawa jiwa Li Ximin untuk diinterogasi. Hasilnya, para penganut Buddha dapat meminta semua jenis musuh bebuyutan dan roh-roh pendendam untuk menuntut nyawanya di neraka, seperti Li Jiancheng, Li Yuanji, dan semua bandit dan pemimpin kriminal dari kota tragedi. Adegan-adegan mengerikan di neraka itu benar-benar membuat Li Ximin sangat ketakutan. Mereka mengajarkannya tentang reinkarnasi, dan mereka berharap untuk mengadakan upacara Buddha Agung untuk membantu para roh menyeberang sehingga di masa depan, dia tidak akan memasuki neraka dengan rintangan karma. Dengan begitu, perjalanan mengirim Xuanzang ke surga barat untuk mengambil kitab suci akan berjalan lancar. Zuan tiba-tiba mengerutkan kening saat berbicara. Dia merasa seolah-olah ada informasi penting yang terlewat di sini. Akan tetapi, bahkan setelah memikirkan situasinya secara mendalam, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Dilihat dari apa yang kau katakan, apakah orang-orang yang mengatur semua ini dari balik bayang-bayang adalah penganut agama Buddha? Tanya patung raksasa itu. Zuan hendak menjawab, ya, ketika dia tercengang. Dia akhirnya menyadari apa yang salah. Di Istana Dunia Bawah, mengapa baik Hakim Dunia Bawah Cui maupun 10 Raja Neraka,
mereka semua sangat ramah terhadap Li Ximin. Awalnya, dia mengira itu karena Li Ximin mendapat berkah surgawi dari Kaisar Manusia. Namun, setelah dia melewati gerbang neraka, dia bertemu Li Yuan. Bukankah manusia juga seorang Kaisar Manusia? Mengapa dia dibawa pergi oleh hantu rendahan acak alih-alih oleh Hakim Dunia Bawah Cui? Mereka sama sekali tidak memperlakukannya seperti seorang kaisar. Itu berarti pasti ada perbedaan antara dirinya dan Li Ximin yang menyebabkan perbedaan perlakuan seperti itu. Li Ximin memang jauh lebih mampu daripada Li Yuan, tetapi apakah perbedaan kemampuan antar manusia biasa benar-benar penting bagi para dewa hantu ini? Tidak, mereka pasti membutuhkan bantuan Li Ximin untuk sesuatu, dan Li Yuan tidak dapat menawarkan bantuan yang sama. Dilihat dari itu pasti karena Li Ximin adalah kaisar saat ini dan dapat memengaruhi kebijakan dinasti Tang. Mereka dapat memperluas jangkauan agama Buddha ke arah timur dengan kemudahan terbesar dan mendapatkan banyak pengikut dengan cara itu. Namun, hal itu menimbulkan masalah lain. Orang-orang di Istana Dunia Bawah jelas merupakan bawahan dari pengadilan surgawi, jadi mengapa mereka bekerja sama dengan umat Buddha di wilayah mereka sendiri? Itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, pengadilan surgawi sebagian besar terdiri dari penganut Tao. Mengapa mereka membiarkan agama Buddha menyerang wilayah mereka? Wei Zheng juga agak aneh. Patung raksasa itu mengatakan bahwa dia telah mempelajari seni abadi sejak dia masih muda, itulah sebabnya dia dipilih sebagai Hakim Dunia Bawah. Selain itu, fakta bahwa dia dapat membunuh Raja Naga dalam mimpinya berarti dia jelas sangat terampil. Tetapi mengapa, ketika Zuan dihantui oleh arwah Raja Naga Sungai Jing, Wei Zheng berkata bahwa karena dia tidak meninggal dan menduduki jabatan barunya, dia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Dengan kemampuannya sebagai Hakim Dunia Bawah, apakah dia benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa wanita naga itu berperan sebagai iblis? Kenapa dia menipu Li Ximin? Tidak mungkin karena dia ingin membalas dendam pada Li Jiancheng, kan? Ketika Zuan memikirkan bagaimana Li Jiancheng dimarahi oleh hantu yang lebih rendah, dia langsung menepis kemungkinan itu. Itu berarti hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Apakah Wei Zheng dan wanita naga itu bekerja sama? Zuan langsung menggigil saat menyadarinya. Sejauh mana Buddhisme telah menyusup ke pengadilan surgawi? Jika mereka begitu kuat, mengapa mereka harus bersusah payah untuk menyiapkan skenario itu? Pada saat itu, Zuan merasa kepalanya seperti berputar. Pikirannya melompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, tetapi masing-masing memiliki semacam lubang dalam penjelasannya. Tunggu, mengapa Yuan Shoucheng bisa mengetahui dekrit Kaisar Giok sebelumnya? Waktu turunnya hujan adalah satu hal, karena ia bisa memperkirakannya melalui metode lain, tetapi ia bahkan tahu jumlah tetesnya yang pasti. Awalnya ia mengira hal itu mungkin karena sang bodhisattva memiliki kemampuan ajaib dan menempatkan mata-mata di tingkat atas istana surgawi. Namun, setelah dipikir-pikir, pejabat tinggi mana yang bisa mengetahui tentang dekrit pribadi Kaisar Surgawi? Selain itu, siapa yang berani melakukan sesuatu yang sangat berisiko seperti berpartisipasi dalam perluasan agama Buddha ke timur? Zuan mulai merasa sedikit cemas. Ia menyadari bahwa ia tampaknya telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Ia memejamkan mata dan mulai mengingat setiap detail yang telah ia alami selama dua fase ini. Untungnya, ia telah memulihkan kultivasinya. Pikirannya yang kuat sekarang dapat mendukung pikiran-pikiran yang berlebihan yang sedang ia miliki. Iklan oleh Pub Future. Pertama, dia memasuki Jing River Water Manor, lalu dia pergi ke Eternal Peace City. Setelah itu dia pergi ke Great Tang Imperial Palace dan dunia bawah. Tunggu, sebuah potret dari istana kekaisaran muncul di benak Zuan. Tiba-tiba dia membuka matanya. Dia menyadari apa yang telah dia abaikan. Li Ximin adalah Kaisar Tang Agung. Kaisar Tang Agung bermarga Li, dan mereka memuja Laozi sebagai leluhur mereka. Laozi adalah salah satu dari 3 orang murni, pemimpin faksi Taois. Taoisme adalah agama negara dinasti Tang besar. Tidak mengherankan jika umat Buddha bertindak sangat hati-hati. Tidak mengherankan jika anggota pemerintahan dunia bawah menunjukkan ekspresi yang aneh, tidak heran jika pengadilan surgawi. Tidak heran patung raksasa itu mengaku telah menolongnya. Pada saat itu, patung raksasa itu bertanya, apakah kamu sudah memikirkan jawabanmu? Zuan mengangguk dan berkata perlahan,
semua ini sebagian besar dipersiapkan oleh umat Buddha, tetapi sebenarnya mereka hanya bidak catur. Oh, lalu siapa pemain catur itu? Suara patung raksasa itu sepertinya mengandung sedikit rasa bahagia. Zuan agak ragu-ragu. Aku tahu ada beberapa makhluk kuat yang akan segera menyadari keberadaanku jika aku menyebutkan nama mereka, dan itu akan mendatangkan kekuatan yang tidak diketahui dan menghancurkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Di tempat ini, aku bisa membantumu untuk sementara waktu agar tidak ada kekuatan luar yang diketahui, kata patung raksasa itu. Zuan merasa lega dan berkata, orang yang berada di balik semua ini adalah Kaisar Langit. Dia bekerja sama dengan umat Buddha untuk mengarahkan situasi. Oh, apa yang akan terjadi pada kesimpulan seperti itu? Bukankah Taoisme adalah agama utama di pengadilan surgawi? Mengapa Kaisar Surgawi bekerja sama dengan umat Buddha? Tanya patung raksasa itu. Justru karena pengadilan surgawi sebagian besar terdiri dari penganut Tao, Kaisar Surgawi tidak ingin satu pihak menjadi terlalu kuat. Jika tidak, pengadilan surgawi hanya akan mengikuti leluhur penganut Tao dan tidak akan mengakui Kaisar Surgawi lagi. Itulah mengapa dia membimbing para penganut Buddha untuk mengendalikan penganut Tao, kata Zuan, setelah akhirnya memberikan semua petunjuk. Mengapa Yuan Shoucheng mampu mengetahui deskripsi Kaisar Langit sebelumnya? Betapapun kuatnya bodhisattva mereka, tidak mungkin dia dapat mengetahui ketetapan setingkat itu. Itu berarti hanya ada satu alasan, yaitu bahwa Kaisar Surgawi memberitahu sang bodhisattva. Pilih yang paling sesuai pada novel Bin Chem. Zuan kini menjadi penguasa sejati dunia manusia, iblis, dan lautan. Itulah mengapa tidak terlalu sulit baginya untuk menebak motif seorang kaisar. Bahkan entitas supernatural ini tidak dapat lolos dari rencana jahat seorang kaisar. Karena Raja Naga Sungai Jing telah ada di dunia ini dan dunia bawahnya, dan Xuanzang telah melakukan perjalanan ke barat, itu mungkin berarti Sun Wukong juga telah mendatangkan malapetaka di surga 500 tahun yang lalu. Perjalanan dunia ke barat kemungkinan besar juga ada. Saat itu, Kaisar Langit berada dalam situasi yang cukup sulit karena Sun Wukong. Tak satu pun dari bawahan supernaturalnya yang dapat mengalahkan Sun Wukong, semuanya telah dikalahkan di luar gerbang langit selatan. Namun kemudian, ketika Sun Wukong melakukan perjalanan untuk mengambil kitab suci, ia bertemu dengan sekelompok makhluk surgawi, yang telah turun ke dunia fana dan berubah menjadi setan. Setiap tunggangan itu seringkali mencuri salah satu harta karun tuannya, dan itu sudah cukup membuat Sun Wukong tertekan. Meskipun itu karena Sun Wukong sedikit mengendur, itu sepenuhnya membuktikan bahwa makhluk pulau itu juga tidak berusaha sebaik mungkin ketika ia membuat masalah di surga. Kaisar Langit mungkin telah menemukan bahwa ada makhluk-makhluk langit yang, meskipun mengatakan bahwa mereka ada di bawahnya, semuanya memiliki niat mereka sendiri secara rahasia. Jadi itulah mengapa dia mendatangkan pasukan Buddha untuk mengendalikan para Taois. Dengan kedua kekuatan itu saling berhadapan, sebagai Kaisar Langit, dia akan memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sekarang setelah Zuan memikirkannya, jika Kaisar Langit datang di balik semua ini, laporan yang ditulisnya kemungkinan besar akan membunuhnya saat itu juga. Kemungkinan besar patung raksasa itu telah membantunya melewatinya dengan lancar. Tepat saat itu, seberkas cahaya mengembun menjadi sosok manusia. Kemudian, sosok itu perlahan berjalan ke arahnya. Orang itu mengenakan jubah hitam seorang penguasa. Ia mengenakan mahkota dengan rumbai-rumbai, dan kehadirannya lebih kuat daripada Raja Neraka manapun yang pernah ditemui Zuan sebelumnya. Kau, patung raksasa itu. Zuan masih sedikit ragu untuk bertanya. Dia bisa melihat dengan jelas wajah orang itu, tetapi dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa mengingat wajah itu. Dia bahkan tidak bisa menemukan kata sifat untuk menggambarkan orang itu. Sosok itu berkata sambil tersenyum, "Benar sekali, akulah patung raksasa yang kau bicarakan. Namun lebih tepatnya, semua orang memanggilku Kaisar Necropolis, penguasa sejati dunia bawah." Kaisar Necropolis. Zuan kini sangat terkejut. Dia tentu pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ada legenda tentang penguasa dunia bawah yang bahkan lebih tinggi dari 5 kaisar hantu. Beberapa orang mengklaim bahwa itu adalah Raja Sitigarba, sementara yang lain mengatakan bahwa itu adalah Kaisar Necropolis, tetapi dia mengira itu hanyalah mitos dari dunia sebelumnya. Sekarang setelah dia memasuki dunia kultivasi ini,
nama-nama makhluk kuat itu memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi dia tidak bisa lagi mengucapkannya dengan sengaja. Ketika dia menyadari semua itu, ekspresinya berubah. Jika nama makhluk seperti itu diucapkan, maka, seolah menebak kekhawatirannya, Kaisar Necropolis tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Di duniaku ini, aku secara alami dapat melindungimu." Dengan lambaian tangannya, sebuah meja batu dan dua kursi tiba-tiba muncul. Di atas meja itu terdapat sepanci anggur dan dua cangkir anggur. Kaisar Netherworld duduk dan menuangkan secangkir anggur secara pribadi, sambil berkata, "Teman lama, duduklah dan minumlah secangkir bersamaku." Zuan terkejut sekaligus gembira dengan perubahan peristiwa itu. Dia sama sekali tidak takut dan duduk untuk menyentuh cangkir dengan Kaisar Netherworld. "Anggur ini enak," katanya. Ia harus mengakui bahwa anggur ini lebih enak daripada apapun yang pernah diminumnya sebelumnya. Bahkan menyebutnya ambrosia para dewa tampaknya kurang tepat. Anggur ini sebenarnya adalah sesuatu yang pernah kau berikan padaku di masa lalu. Kaisar Necropolis terkekeh. Zuan tersadar dari lamunannya dan berkata, "Selama ini kau memanggilku teman lamamu, tapi aku bahkan tidak tahu siapa aku. Karena kau bisa menghalangi persepsi orang lain di dunia ini, bisakah kau memberitahuku identitas asliku?" Iklan oleh Pub Future. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harapan. Setiap kali dia mengangkat topik ini di masa lalu, baik itu Millie atau makhluk misterius lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Namun, mereka sekarang berada di dunia yang istimewa, dan mereka bahkan telah menamai Kaisar Surgawi dan Kaisar Necropolis, jadi dia pikir dia akhirnya bisa mengungkap banyak rahasia. Namun yang mengejutkannya, Kaisar Necropolis hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa. Terlalu banyak karma yang melekat padamu. Aku tidak bisa memberitahumu siapa dirimu saat ini." Zuan terdiam. Seolah menyadari ketidakpuasannya, Kaisar Necropolis berkata sambil tertawa, "Jangan khawatir. Sekarang setelah aku melihatmu, itu membuktikan bahwa keputusan kita sebelumnya benar. Kau akan menjadi semakin kuat, dan akhirnya mengubah takdir yang telah ditetapkan." Zuan mendesah. "Kalian semua suka bicara teka-teki dan aku masih tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana aku bisa mengubah takdir? Satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus menjadi lebih kuat," kata Kaisar Necropolis. "Papan ketik itu seharusnya masih bersamamu, kan? Selama kamu memilikinya, papan ketik itu akan selalu menuntunmu keluar dari kabut dan menuju pantai seberang kesuksesan." Zuan kini benar-benar terkejut. "Kau tahu tentang sistem keyboard? Selama ini, keyboard selalu menjadi kartu truf terbesarnya, namun seseorang benar-benar mengetahuinya. Kau menyebutnya sebuah sistem." Kaisar Necropolis tertawa keras dan menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Aku adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembangunannya. Aku bahkan menyumbangkan sebuah alat kecil untuknya." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan belati hitam pekat terbang keluar dari dada Zuan. Belati itu terbang ke udara dan sedikit bergetar, seolah-olah dia benar-benar bersemangat. Zuan terkejut. Dia bertanya, "Bajingan beracun itu milikmu?" "Bajingan beracun?" Kaisar Necropolis sedikit mengernyit. "Indra penamaanmu benar-benar seburuk sebelumnya. Ini, lupakan saja, kau bisa menyebutnya apapun yang kau mau." Dia dengan lembut membelai bilah Poisonous Prick dan berkata, "Di seluruh alam yang tak berujung, selama sesuatu masih hidup, tidak peduli apapun itu. Jika terluka oleh belati ini, kematian adalah satu-satunya jalan keluarnya. Namun saat ini, belati itu belum sepenuhnya terbuka dan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya." Setelah mengatakan itu, dia menepuknya pelan. Tusuk racun itu segera kembali ke pelukan Zuan. "Bagaimana aku bisa melepaskan segel itu sepenuhnya?" Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak heran Poisonous Prick memiliki kutukan kematian yang begitu kuat. Jadi itu adalah senjata Kaisar Necropolis, orang yang mengendalikan kematian. "Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, kau akan tahu di masa depan. Jika aku membuka segelnya sekarang, itu hanya akan menarik musuh yang sama sekali tidak dapat kau kalahkan. Itu hanya akan merugikanmu," kata Kaisar Necropolis. "Sekarang, kau seharusnya tahu bahwa meskipun kau memilikinya, itu tidak berarti kau benar-benar tak terkalahkan, kan?" Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangguk.
Meskipun kemampuan Poison Outbreak sangat kuat, namun ada kekurangannya. Salah satu kekurangan terbesarnya adalah ia harus mampu melukai lawannya terlebih dahulu. Jika perbedaannya terlalu besar, kemampuannya tidak akan memiliki kesempatan untuk diaktifkan sama sekali. Dia ingin bertanya sedikit tentang keyboard, tetapi Kaisar Necropolis menggelengkan kepalanya. Objek itu memiliki terlalu banyak karma yang melekat padanya. Apa yang telah kukatakan tentang keterlibatanku dengannya sudah menjadi batasnya. Kau tidak perlu bertanya lagi. Zuan bertanya dengan tidak sabar, lalu apa yang bisa kamu bicarakan? Kaisar Necropolis menjawab, ujian ini, untuk satu hal. Sepertinya aku sudah melewati 3 fase itu, ya. Zuan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kau sangat cerdas, seperti yang diharapkan dari temanku, kata Kaisar Necropolis sambil tersenyum. Zuan terdiam. Kenapa rasanya seolah-olah dia memujiku, padahal dia melebih-lebihkan. Jika orang lain yang mengikuti persidangan dapat menyimpulkan bahwa para penganut Buddha yang bekerja di balik layar, itu sudah sangat menakjubkan. Hanya orang sepertimu yang dapat mengungkap bayangan Kaisar Surgawi di balik semua ini, kata Kaisar Necropolis sambil mendesak kagum. Setelah bertahun-tahun, konferensi ini telah menguji semua jenis kejeniusan yang cemerlang. Namun pada akhirnya, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa para penganut Buddha yang berada di belakangnya. Cerita favorit Anda tentang Novel.com. Saya hanya bisa menebaknya melalui suatu kebetulan, kata Zuan. Dia tidak hanya bersikap rendah hati. Awalnya, dia juga mengira itu adalah rencana para penganut Buddha, tetapi tiba-tiba dia mendapat pencerahan dan mengingat semua jenis detail yang tidak masuk akal. Selain itu, ia telah memegang status yang sama dengan seorang kaisar selama beberapa tahun terakhir, yang memungkinkannya untuk menebak kebenaran. Tetapi jika dia tidak menonton Journey to the West sebelumnya, dia tidak akan memikirkan semuanya sama sekali. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak dapat menahan keraguannya lagi. Mengapa saya merasa seolah-olah ujian ini dibuat khusus untuk saya? Kau tidak bisa bicara sembarangan, kata Kaisar Necropolis sambil mengelus jenggotnya. Sejak awal aku sudah bersikap adil. Alasan, mengapa kamu merasa seperti ini hanya membuktikan bahwa itu adalah takdirmu. Zuan menjadi pendiam. Takdir, jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan menganggap konsep itu hanya sebagai tahayul belaka. Namun, setelah mencapai taraf kultivasinya saat ini, dia mulai semakin merasa seolah-olah ada semacam takdir yang sedang bekerja. Dia segera tersadar dari lamunannya dan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa 3 dewa murni membiarkan semua ini terjadi? Lao Zi adalah leluhur klan Li dari Kaisar Tang. Mengapa dia membiarkan umat Buddha mengambil harta miliknya sendiri?